Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ristewijaya dari SMP Negeri 3 Bandung akan membawakan cerita dari Lutung Kasaru dengan nomor urut peserta 51. Lutung Kasaru. Pada zaman dahulu kala terdapat kerajaan yang begitu subur dan makmur, yaitu Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan Pasir Batang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Ia adalah raja yang sangat bijaksana dan digemari oleh para rakyatnya. Prabu Tapa Agung memiliki 7 putri, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Lewi, dan Purbasari. Purbasari memiliki sifat yang sangat baik, ramah, dan juga sangat menawan. Ia digemari oleh para rakyatnya. Namun, sebaliknya, Purbararang sangat kejam, kasar, iri hati, dan sangat sombong. Prabu Tapa Agung merasa saatnya tiba untuk melepaskan tahtanya yang sudah ia lama pegang. Dengan usianya yang sudah melampaui batas, Prabu Tapa Agung berencana untuk mencari penerusnya yang pantas. Dalam keluarga kerajaan yang begitu besar, Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai penggantinya. Aku sudah terlalu tua untuk meneruskanku menjadi raja di Pasir Batang. Aku akan memberikan tahta kepada Purbasari, ucap Prabu Tapa Agung dengan suara lantangnya agar didengar oleh para keluarga kerajaan. Namun, Purbasari memiliki seorang kakak yaitu Purbararang yang tidak setuju dengan keputusan ayah mereka. Aku putri sulungnya. Seharusnya aku yang lebih pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang, gerutu Purbararang terhadap Indrajaya, yaitu tunangannya. Karena Purbararang semakin kesal terhadap Purbasari, ia memutuskan untuk mencelakai Purbasari dengan mencari nenek sihir untuk memberikan kutukan yang sangat sepadan kepada Purbasari. Apakah kau bisa membuat Purbasari menjadi buruk rupa? Ucap Purbararang. Tentu saja, wahai Purbararang, ucap nenek itu kepada Purbararang. Nenek itu segera menaburkan bercak hitam kepada Purbasari yang sedang tertidur. Keesokan harinya, tubuh Purbasari dipenuhi bercak hitam yang sangat aneh. Dengan seperti itu, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang seperti itu tidak pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Seharusnya aku yang menjadi ratu, ucap Purbararang dengan suara lantangnya agar didengar oleh para rakyat. Kemudian dia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Ketika mereka sampai di hutan, patih tersebut masih berbaik hati terhadap Purbasari dengan membangunkan sebuah pondok untuk ditinggalinya. Sebelum pergi, patih memberi nasihat terhadap Purbasari. tetaplah kuat, putri. Cobaan ini pasti akan berakhir dan Tuhan pasti akan selalu bersamamu. Terima kasih, Paman, ucap Purbasari dengan suara lembutnya. Selama di hutan, Purbasari memiliki banyak teman, terutama hewan-hewan yang selalu setia padanya.
Salah satunya ada seekor lutung berbulu hitam yang misterius. Lutung Kasarung selalu menghibur Purbasari dengan mengambilkan bunga yang indah dan makanan-makanan terhadap Purbasari kepada teman-temannya. Pada malam bulan purnama, Lutung Kasarung melakukan sesuatu yang aneh. Dia berjalan ke tempat yang sepi dan bermeditasi. Dia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Ini menunjukkan bahwa Lutung Kasarung bukanlah makhluk biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekatnya retak dan sebuah telaga kecil terbentuk dengan air yang sangat jernih. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Namun, apa manfaatnya bagiku, Lutung? Ucap Purbasari. Tetapi ia berpikir akhirnya setuju. Tak lama kemudian setelah dia berendam, suatu keajaiban terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan Purbasari kembali cantik. Purbasari sangat terkejut dan bahagia ketika melihat refleksinya di telaga tersebut. Di istana, Purbararang memutuskan untuk mencari adiknya di hutan. Dia pergi bersama tunangannya yaitu Indrajaya dan pengawal. Ketika mereka sampai di hutan, mereka akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tidak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang tidak ingin malu. Jadi, ia mengajak Purbasari untuk adu panjang rambut. Siapa yang memiliki rambut terpanjang, dialah yang menang, ucap Purbararang. Awalnya Purbasari enggan, tetapi terus didesak. Ia setuju. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Baiklah, aku kalah. Tapi mari kita adu ketampanan tunangan kita. Inilah tunanganku, Indrajaya, kata Purbararang sambil mendekati tunangannya. Purbasari mulai gelisah dan bingung. Akhirnya ia melirik dan menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung melompat-lompat seakan-akan menenangkan Purbasari. Purbararang pun tertawa terbahak-bahak. Jadi monyet itu tunanganmu, ucap Purbararang. Pada saat itu, Lutung Kasarung segera bermeditasi kembali. Tiba-tiba terjadi keajaiban yang menakjubkan. Lutung Kasarung berubah menjadi seekor pemuda yang sangat tampan dan sangat gagah, yaitu Pangeran Guruminda yang berasal dari negeri Kayangan. Ketampanannya melebihi dari Indrajaya. Semua orang terkejut dan bersorak gembira melihat perubahan ini. Purbararang akhirnya mengakui kekalahannya dan kesalahan-kesalahannya selama ini. Dia meminta maaf kepada adiknya dan memohon agar tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun menikah. Para rakyat yang sangat gembira dan bersorak akan kedatangan Purbasari yang menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang dan terbebas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang kejam. Terima kasih.